warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Semoga selalu baik ya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Oke, pertemuan kali ini kita memulai pertemuan awal. Namun sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya saya absen dulu hari ini untuk mengecek. Pertama, Muhammad Reza Sfuadi hadir. Ferry Irawan hadir. Naban Robani hadir. Lalu yang putri ada Eli Kusmawardani hadir ya. Media Maratus dia juga hadir. Alhamdulillah. Jadi absennya penuh ya. 15 siswa berangkat semua, alhamdulillah. Dan untuk mengawali pembelajaran di semester ini, di kelas 9 ini, kita dalam pembelajaran kali ini, hari ini akan membahas tentang menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Lalu apa saja yang dibahas? Tentunya akan membahas tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, meliputi makna dari ketiga sifat tersebut. Ada dalil naklinya, lalu ada cirinya juga, lalu ada contohnya. Selanjutnya, apa tujuan pembelajaran dari pembelajaran kali ini? Yang pertama, siswa mampu mengerti makna dari optimis, ikhtiar, dan tawakal, lalu mengerti dasar hukumnya, mengerti ciri-cirinya, mengerti contoh-contohnya. Tentunya meliputi ketiga sifat tadi, antara optimis, ikhtiar, dan tawakal. Lalu untuk langkah pembelajarannya, nanti kita akan menempuh yang pertama, saya akan memberikan pengantar materi, mungkin mengenai pengertian, dasar hukum, ciri-cirinya dari optimis, ikhtiar, dan juga tawakal. Lalu nanti ada diskusi juga, diskusi kecil. Lalu di akhir pembelajaran kita sama-sama menyimpulkan apa kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Masuk pembahasan pertama tentang pengertian tentang optimis. Yang pertama kita harus mengerti dulu pengertian dari optimis. Optimis yaitu sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala sesuatu hal ataupun persoalan. Jadi sikap optimis yaitu sebuah keyakinan, harapan positif akan suatu hal ataupun dalam sebuah persoalan. Dalil yang melandasi sifat atau sikap ini yaitu dari hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tiyarata wa khairuhal fa'lu qila wa mal fa'lu qala al kalimatus shalihatu yasma'uha ahadukum. Rawahu Ahmad, yang berarti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada rasa tiarah, firasat buruk dan kesialan, dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Maka ditanyakanlah kepada beliau apa yang dimaksud dengan rasa optimis. Beliau bersabda, yaitu kalimat baik yang sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Hadis riwayat Ahmad. Jadi begitulah
landasan dalil nakli mengenai sifat optimis ini. Lalu berbicara mengenai sifat optimis tersebut, tentunya tak lepas dari ciri-ciri. Terdapat ciri-ciri di dalamnya. Ciri-ciri dari sifat optimis yang pertama, memiliki harapan yang baik. Tentunya seorang yang memiliki sifat optimis mempunyai harapan yang baik, seperti dalam pengertian di awal tadi. Yang kedua, melakukan apa yang sedang dikerjakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Lalu yang ketiga, pantang menyerah, mensyukuri keberhasilan dan mengevaluasi sebuah kegagalan. Jadi dalam sikap optimis, dalam keyakinannya, optimis yang berarti juga dapat sebuah yakin akan sesuatu, itu pastinya seseorang yang punya sifat itu pantang menyerah, karena dia mampu mempunyai mindset pengharapan yang positif. Lalu pembahasan yang kedua tentang ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Secara mudahnya ikhtiar itu usaha, tapi usaha yang bagaimana? Ikhtiar merupakan usaha yang sungguh-sungguh dari seseorang dalam rangka untuk mencapai keinginannya, cita-cita atau harapannya. Lalu untuk dalil yang mendasarinya terdapat dalam surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Yang artinya, dan bahwa manusia hanyalah memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya. Dalam dalil tersebut disebutkan bahwa ikhtiar sangat ditekankan bahwa karena Allah akan memberikan hasil itu sesuai dengan usahanya, maka dari itu dianjurkan untuk yang dinamakan ikhtiar, usaha bersungguh-sungguh itu untuk Allah itu akan memberikan hasil yang sempurna, yang setara dengan apa yang kita usahakan atas kehendak Allah. Lalu untuk ciri-ciri orang yang berikhtiar itu ada beberapa, yaitu bersemangat. Tentunya orang yang berusaha bersungguh-sungguh itu punya semangat. Lalu tekun, telaten, rajin, dan tidak mudah putus asa. Lalu untuk pembahasan tawakal, apa itu tawakal? Tawakal yaitu sebuah kepasrahan diri kepada Allah ketika ia sudah melakukan ikhtiar. Jadi ikhtiar itu sebelum tawakal, dan tawakal setelah ikhtiar. Jadi tawakal, pasrah itu dilakukan setelah kita berusaha. Lalu untuk dalil yang mendasarinya dalam surat Al-Maidah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ay yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Dalam dalil ini ditekankan bahwa bertawakal, berserah diri itu hanya kepada Allah semata. Kapan kita pasrah? Ketika kita sudah berikhtiar, seperti itu. Lalu ciri-ciri orang yang bertawakal itu apa? Yang pertama, bersungguh-sungguh. Itu orang bertawakal tentunya sudah pasti bersungguh-sungguh, karena
dia memasrahkan hasil dari usahanya, hasil dari segalanya hanya kepada Allah. Dia yakin akan hal itu, maka ia bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Lalu sesi yang kedua, ia berdoa. Kenapa? Karena berdoa juga merupakan sebuah ciri orang bertawakal, orang yang berserah diri kepada Allah. Tentunya berdoa juga bersyukur, lalu sabar. Ya seperti itu, sabar akan hal-hal apa yang sudah ditakdirkan Allah. Lalu untuk selanjutnya, setelah saya memberikan pengantar tersebut, setelah saya memberikan pengantar tersebut, ada tugas diskusi kecil dalam kelas. Terus dalam kelas ini, kelas 9 ya, itu terdapat 15 siswa. Nanti dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing 5 orang per kelompok sesuai urut absen 1-5, 6-10, 11-15. Kelompok pertama, kelompok absen awal, itu memberikan masing-masing anggota per orangnya itu memberikan sebuah contoh perilaku optimis. Jadi totalnya satu kelompok nanti menyetorkan 5 contoh masing-masing perilaku. Kelompok pertama contoh perilaku optimis, kelompok kedua contoh perilaku ikhtiar, dan yang kelompok ketiga berikan contoh perilaku tawakal. Lalu tugas ini berformat Word dan tiap siswa memberikan satu contohnya seperti yang awal saya sampaikan tadi. Lalu untuk pengumpulannya 15 menit setelah saya memberikan instruksi setelah ini, lalu dikirim di grup WhatsApp kelas 9. Saya nanti akan cek di situ, saya akan melihat, mengoreksi, lalu di akhir saya akan memberikan feedback ya, seperti itu. Untuk mulai mengerjakan, dimulai dari sekarang, monggo silakan. Baik, setelah melakukan diskusi dan telah saya baca-baca dari tugas-tugas yang telah dikerjakan, saya lihat sepintas ada contoh-contoh sederhana yang baik yang diambil seharian para siswa. Yang pertama, contoh optimis. Contoh optimis tadi ketika Nadia mengikuti lomba, yang merasa yakin bahwa dia akan mendapatkan hasil yang terbaik. Itu contoh optimis. Lalu contoh ikhtiar, tadi Mas Reza menyebutkan bahwa ketika Mas Reza ingin pandai, ingin pintar, ia rajin ke perpustakaan membaca buku. Lalu yang contoh terakhir, contoh tawakal, Mbak Eli tadi mencontohkan bahwa setelah ia berusaha keras untuk mendapatkan nilai terbaik matematika, setelah ia berusaha dengan keras, dengan belajar, ketika ulangan dia mengerjakan dengan serius, dia berserah diri kepada Allah agar nilainya mendapatkan nilai yang terbaik, yaitu merupakan contoh tawakal. Karena apa? Karena dia berserah diri ketika ia sudah melakukan ikhtiar sungguh-sungguh, jika optimis yang telah dilakukannya. Begitu sudah baik dalam pemahaman anak-anak. Untuk kesimpulannya, bahwa optimis merupakan sebuah keyakinan yang bagus untuk mindset kita, untuk berpikir positif terhadap sesuatu. Lalu ikhtiar itu sebuah usaha yang sungguh-sungguh. Lalu tawakal merupakan bentuk kepasaran kita kepada Allah setelah melakukan ikhtiar. Itu merupakan seperti sebuah segitiga. Itu merupakan sebuah segitiga yang akan memperkuat kita dalam melakukan suatu hal, baik optimis, ikhtiar maupun tawakal. Lalu untuk tugas selama jeda pembelajaran
PAI. Itu tugas dari Bapak untuk menerapkan perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal dalam melawan pandemi corona. Oke, seperti itu. Jadi tugasnya menerapkan perilaku tersebut, optimis, ikhtiar, dan tawakal dalam melawan pandemi corona ini. Oke, waktu sudah menunjukkan pergantian jam pembelajaran. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya, atas keaktifannya, atas keantusiasannya. Semoga ilmu yang dipelajari hari ini, ilmu yang dipelajari bareng-bareng hari ini bisa bermanfaat. Kita akhiri dulu pembelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Sekian pembelajaran hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.